Salam, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita umatnya. Saat ini mari kita mempersiapkan diri kita, seluruh kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan renungan harian pada hari ini 24 Desember tahun 2022. Kita akan membaca nas firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana hari ini kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan Engkau yang menjaga memelihara kami dalam setiap kehidupan umat-Mu. Saat ini firman-Mu telah disediakan bagi kami akan menerima, kami akan merenungkannya menjadi dasar kehidupan kami, untuk kiranya Tuhan tolong dan mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu, bahkan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Sertai dan berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 24 Desember tahun 2022, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 12 ada dua perikop pembacaan Alkitab bagi kita. Yang pertama, iman mengalahkan dunia, dan perikop yang kedua, kesaksian tentang anak Allah. Yang akan saya bacakan yang berbunyi demikian. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian pembacaan Alkitab nas firman Tuhan bagi kita. Salam, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena kita percaya kepadanya bukan hanya keputusan manusia,
atau kita manusia, namun karena Allah yang bekerja atasnya. Pada ayat yang pertama di sana tuliskan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, karena itu ketika kita disebut anak-anak Allah, kita mengasihinya. Dengan mengasihinya, bahwa setiap orang yang percaya akan menuruti perintah-perintahnya. Pada ayatnya yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Yohanes ini dituliskan kepada orang-orang percaya untuk memberikan penguatan dan peneguhan dalam iman kepada Yesus Kristus pada waktu itu dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu yang telah menciptakan keretakan, perpecahan, kesesatan. Kita bisa baca pada pasal sebelumnya. Karena itu surat ini ditulis untuk memberikan penguatan kepada orang-orang percaya di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini, yaitu sampai akhir tetap setia taat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Allah lah yang menjadikan kita percaya, dan karena kepercayaan serta beriman kita dalam menjalani kehidupan ini tetap kuat, tetap teguh dengan berbagai tantangan kehidupan, untuk kita tetap kuat, tetap kokoh dalam mengalahkan dunia ini, untuk tetap menjadi saksi Kristus. Dia adalah anak Allah, Dia adalah Mesias, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah lahir ke dunia ini, yang kita rayakan dalam Natal, yang kita sembah dan kita percayai di sepanjang kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan mengajak kepada kita, yaitu biarlah hidup kita senantiasa dan semakin mengasihi Tuhan Yesus, tetap setia dan taat dalam mentaati perintah-perintah Allah, firman-Nya, dan boleh dipakai oleh Tuhan dalam kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita. Biarlah melaluinya itu kita pun akan beroleh hidup. Karena itu kita bersyukur kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang berkuasa, yang akan terus menyertai dan memberkati kita untuk menjadi anak-anak-Nya dan untuk menjadi berkat. Selamat merayakan Natal tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menjaga, memelihara dan membimbing hidup kami untuk tetap teguh dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus di tengah kehidupan dunia ini. Dalam perjalanan iman kami bersama Engkau Tuhan, Engkau akan pimpin kami, Engkau akan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus boleh menyaksikan siapa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami juga mau menyerahkan kehidupan dan pelayanan jemaat Tuhan yang ada di gereja GKI Muara Marwe 1 dan Pelaci. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan dalam pelayanan gereja, sehingga mereka tetap teguh bersaksi di dalam hidup dan iman mereka dalam kepercayaan taatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah gereja-Mu dalam pelayanannya agar terus boleh dipakai oleh Tuhan. Para pekerja, pelayan Tuhan,
baik pendeta, penatua dan diakon dan setiap orang yang boleh memberitakan kabar baik akan firman-Mu, akan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap pelayanan bagi gereja. Diberkatilah Tuhan. Engkau tambahkan kasih karunia. Kami juga berdoa bagi kehidupan seluruh sidang jemaat di Jemaat GKM Muara Marwei 1 dan Pelaci, agar mereka senantiasa diberkati dalam usaha dan pekerjaan, kehidupan keluarga dan pribadi. Mereka boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan selalu memberkati segala aktivitas yang dikerjakan, yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu di mana saja berada. Di kawasan resort GKI Purcaho ini Tuhan. Engkau memberkati juga, menolong mereka yang dalam keadaan sakit, boleh menyembuhkan, yang berbeban boleh dilegakan. Tetap teguh dan setia dalam menjalani kehidupan ini dalam beriman percaya kepada Kristus yang Engkau karuniakan menyertai seluruh kehidupan jemaat Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami bawa seluruh doa kami ini kepada Tuhan. Dan kami satukan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.